Bulan ini, tepat 20 tahun tragedi bom Bali 1 berlalu. Ketenangan Sabtu malam di kawasan Kuta dan Denpasar terkoyak akibat meledaknya rentetan bom yang berturut-turut mengguncang Pulau Dewata. Ledakan dahsyat itu disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tak hanya meninggalkan kesedihan bagi para korban, setelah kejadian itu, Bali seakan mati suri. Setiap tahunnya ada peringatan ledakan bom Bali 1. Serangan teroris ini menyebabkan 202 orang tewas. Gubernur Bali I Mademangku Pastika dan perwakilan negara-negara sahabat ikut memperingati 15 tahun peristiwa bom Bali 1. Lokasi bekas ledakan ini didirikan monumen peringatan yang dikenal dengan nama Ground Zero. Mereka berdoa agar peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi. Selesai berdoa, Gubernur Bali, perwakilan negara korban bom Bali 1 dan para keluarga korban melakukan prosesi tabur bunga di kolam Ground Zero sebagai simbol mengenang para korban bom Bali 1. Peristiwa bom Bali menjadi salah satu aksi terorisme terburuk yang pernah terjadi di Indonesia. Agustus 2002, bertempat di rumah kontrakan Dulmatin di Solo, Jawa Tengah, anggota Jamaah Islamiyah Indonesia berkumpul. Dalam pertemuan tersebut, Imam Samudra menyusun rencana dan pembagian tugas tentang pengoboman turis di Bali. Rapat saat itu dihadiri Muklas alias Ali Gufron sebagai sesepuh alumni Afghanistan dari Indonesia. Lalu ada Amrozi, satu-satunya sipil atau anggota yang belum pernah menempuh akademi militer di Afghanistan. Ada juga Ali Imron, Dulmatin, Mubarak, Umar Patek, Abdul Ghani, dan juga Zulkarnain yang merupakan angkatan pertama Akademi Militer Afghanistan. Muklas alias Ali Gufron saat itu mengantongi uang 30.000 US dollar yang didapat dari Usama bin Laden pada tahun 2001. Kata Usama, ini dana untuk amaliyah di Indonesia. Muklas juga mengatakan dalam rapat itu, kita malu sama mujahidin-mujahidin di negara lain yang selama ini kita didik dan kita ajari saat di Afghanistan. Mereka sudah jihad di negaranya masing-masing. Kita kok belum ada aksi besar, kata Muklas. Jadi dari sini kelihatan ya, mereka ini tidak murni jihad, ada unsur hawa nafsu dan gengsi. Dan sekedar informasi, menurut Ali Imron, Akademi Militer Afghanistan dari tahun 1984 hingga 1996 ada 400 orang lebih yang menjadi anggota dan 320 diantaranya berasal dari Indonesia. Bukan cuma anggota, tapi mentor atau guru-gurunya juga dari Indonesia. Mentor-mentor yang dimaksud Ali Imron seperti Zulkarnain yang juga hadir dalam rapat tersebut, lalu ada Fathur Rahman Goji yang ditembak mati di Filipina, bahkan ada satu kepercayaan Usama bin Laden asal Jawa Barat yang merupakan salah satu konseptor serangan WTC, yakni Encep Nurjaman alias Hambali yang menjadi sosok yang dihormati di Jamaah Islamiyah. Muklas alias Ali Gufron juga termasuk anggota senior di Afghanistan. Dia bahkan pernah 2 kali bertemu dengan Usama bin Laden pada tahun 1987 dan tahun 2001. Di Afghanistan sana, nggak sembarangan orang bisa mendatangi Usama bin Laden di persembunyiannya. Jangankan orang awam, anggota Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah pun susah mau ketemu pemimpinnya. Kembali ke rapat tadi. Sebagai anggota senior, mereka ini seperti malu cuma omong doang tanpa aksi. Akhirnya direncanakanlah teror yang dahsyat di Bali. Dari hasil pertemuan tersebut, keluarlah nama Imam Samudra yang ditunjuk sebagai pimpinan lapangan dan pengambil keputusan tertinggi. Sedangkan korlap yang mengatur semuanya yaitu Ali Imron. Kemudian, Imam Samudra membagi tim menjadi 2 kelompok. Tim pertama bagian peracik dan perakit bom, yakni Dulmatin, Abdul Ghani, Umar Patek, dan Sawat atau Sargio. Sargio ya, bukan Sergio. Mungkin blasteran Jawa Spanyol. Tim kedua bagian logistik dan akomodasi, yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Idris. Awalnya, rencana pengeboman di Bali ini dilaksanakan pada 11 September 2002. Untuk memperingati 1 tahun tragedi WTC. Karena waktunya terlalu mepet, tak sampai 1 bulan, akhirnya diundur menjadi 12 Oktober 2002. Rencana awalnya di Bali nanti akan ada 3 bom. Bom pertama seberat 1,2 ton di mobil, bom kedua seberat 1 kintal di atas motor yang dibawa masuk ke halaman konsulat Amerika. Bom ketiga adalah bom rompi seberat 10 kg. Ketiga bom ini dilaksanakan dengan cara bunuh diri. Kepolisian Australia menyebut ini adalah kejahatan yang nyaris sempurna karena direncanakan dengan sangat detail dan matang, lalu dieksekusi dengan rapi dan sistematis. Polri pun hingga hari ke-12 belum mengantongi nama pelaku karena tidak ada satu petunjuk pun yang mengarah pada identitas seseorang.